Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita telah memilihkan seorang hamba dari bangsa kita, yaitu manusia. Orang yang bisa untuk kita tauladani di dalam kehidupan kita. Maka dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala, Allah telah memilih salah satu dari hambanya yang kemudian Allah angkat menjadi seorang rasul untuk menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah kita yakini sebagai seorang rasul di dalam ketika kita bersyahadat. Gerbang awal dalam agama kita. Setelah kita mengucapkan ikrar kita akan keyakinan bahwasanya hanya Allah Jalla wa'ala yang kita sembah dan kita ibadati, lalu kemudian kita pun berikrar bahwasanya kita meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka di balik ucapan dan ikrar kita, di mana kita mengikrarkan keyakinan kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, maka di balik ucapan ini ikhwatal iman memiliki konsekuensi. Ketika seseorang mengatakan bahwasanya dia meyakini Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, maka ungkapan dan ucapan ini memiliki konsekuensi. Apa konsekuensinya? Ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita yakini sebagai Rasul Allah. Sejauh mana kebenaran ungkapan dan kejujuran hati kita mengakui hal tersebut, maka itu terukur dari sejauh mana kita mengaplikasikan apa yang menjadi konsekuensi dari ucapan itu. Nah, di dalam kehidupan kita, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, banyak hal yang kita lalui. Bahkan dalam ucapan, yang dibalik ucapan itu memiliki konsekuensi. Ini adalah hal yang tidak bisa kita pungkiri. Ketika seorang laki-laki dahulu di masa kita memasuki usia untuk berumah tangga, maka kita pun melangkah memilih
siapa yang akan kita jadikan sebagai pasangan hidup kita. Sampailah akhirnya pada sebuah hal yang kita dituntut untuk berakad. Ini dalam kehidupan dunia. Maka terjadilah ijab dan qabul sebagai pertanda bahwasanya kita menerima seorang wanita sebagai pasangan hidup kita, dan begitu juga sebaliknya. Maka terjadilah ucapan, yaitu berupa akad. Lihatlah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa konsekuensi yang mesti kita jalani dalam ucapan tersebut. Tanggung jawab seorang kepala rumah tangga, bakti seorang istri kepada suami, dan hal-hal yang bertahun-tahun sampai hari ini masih kita jalankan konsekuensinya tersebut. Nah, tidak berbeda dengan syahadat yang kita ucapkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di mana itu bukan hanya ucapan di bibir, tapi ini adalah ucapan yang memiliki konsekuensi yang harus kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Nah, apa konsekuensinya kalau memang kita mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala? Maka di antara konsekuensinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Ini sebenarnya pernah kita sampaikan di salah satu pertemuan kita, yaitu meyakini apapun yang dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang beliau sampaikan, karena beliau dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, alladzi la yantiqu anil hawa, Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang dikhabarkan oleh Nabi, maka itu adalah apa yang telah diwahyukan kepada beliau. Maka apapun yang dikhabarkan dan disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berkewajiban untuk mengimani dan membenarkan apapun yang beliau sampaikan. Kenapa kita mesti meyakini apapun yang beliau sampaikan? Karena kita telah mengikrarkan diri kita dengan penuh keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak boleh kita menepis atau mengingkari apapun yang diberitakan dan dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini konsekuensi yang pertama. Yang kedua, ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Kalau memang kita meyakini Nabi itu adalah Rasul Allah, maka kita wajib untuk mentaatinya, mengikutinya. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Bersamaan dengan itu, kita berkewajiban menjauhi dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah seorang yang kita yakini sebagai Rasul Allah, yang mana beliau memerintahkan sesuatu itu adalah berdasarkan apa yang Allah telah wahyukan kepada beliau, dan beliau menunaikan amanah dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satu kebaikan pun yang beliau perintahkan kecuali itu adalah hal yang mendatangkan kebaikan untuk kita. Dan tidak ada satu keburukan pun yang beliau larang dan beliau ingatkan kecuali di balik hal tersebut ada dampak buruk di dalam kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat. Maka ketika kita telah meyakini beliau adalah seorang Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, maka kita berkewajiban untuk taat dan patuh pada apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun konsekuensi yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dikatakan oleh para ulama, wa alla ya'budallaha illa bima syara'a. Kalau kita meyakini Nabi itu adalah Rasul Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi,
beliau itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, maka artinya kita pun meyakini bahwasanya tidak ada manusia yang lebih faham bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari beliau. Tidak ada. Maka beliaulah sebagai seorang Rasul, manusia yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini, yang pernah hidup di bawah kolong langit, yang paling memahami bagaimana cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya konsekuensi dari ucapan syahadat, pengakuan kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, maka kita tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla kecuali seperti apa yang telah beliau syariatkan. Dari konsekuensi yang ketiga ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, disitulah Nabi SAW menghimbau kita. Nabi SAW menyuruh kita. Lihat apa kata Nabi SAW di dalam salah satu ibadah. Di antaranya adalah ibadah yang paling tinggi, yang paling utama, yaitu ibadah salat. Dari ibadah-ibadah yang lain, maka salatlah yang pertama akan dihisab oleh Allah dari amalan kita. Sebagaimana kata Nabi SAW. Maka lihat apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Nabi SAW, salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Dalam ibadah yang lain seperti ibadah haji contohnya. Ada juga hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, kata Nabi, khudhu anni manasikakum. Kata Nabi SAW, ambillah, kata Nabi, contohlah dariku, kata Nabi, bagaimana ibadah manasik kalian. Yaitu ibadah haji ataupun ibadah umrah. Nah artinya, ini mewakili seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada orang yang lebih faham, yang lebih tahu bagaimana cara beribadah tersebut selain daripada Rasulullah SAW. Beliaulah yang paling faham. Maka tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam beberapa ayat Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, dihimbau oleh Allah. Kalau memang kita beriman dengan apa yang telah kita ungkapkan di dalam syahadat kita tersebut, maka kata Allah Azza wa Jalla, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Allah, patuhlah kepada Allah, dan taatilah Rasul, patuhlah kepada Rasul. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Bahkan di dalam ayat yang lain, ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menauladani, mengikuti, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai barometer untuk mengukur kedalaman cinta kita kepada Allah. Ketaatan kepada Rasul, menauladani dan mengikuti Rasul, Allah menjadikan itu sebagai tolak ukur, sebagai barometer untuk mengukur sejauh mana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul," katakan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang beriman, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sampaikan kepada mereka orang-orang yang beriman, "In kuntum tuhibbunallah." Jika in dalam bahasa Arab itu disebut dengan adatus syart, sebagai syarat. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian memang mencintai Allah, apa barometernya? Dari mana tergambar cinta kita kepada Allah?
Maka dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, sampaikan dan katakan kepada mereka, fattabi'uni. Tolak ukurnya dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada mereka, jika memang mereka mencintai Allah, maka ikutilah aku. Fattabi'uni, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada Nabi agar Nabi menyampaikan itu kepada kita, kepada umatnya, kepada kaum mukminin, di mana kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya itu akan tergambar sejauh mana dia menjadikan Nabi sebagai panutan, sebagai qudwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga dalam ayat yang lain berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, karena Allah telah memilihkan seorang yang bisa kita jadikan contoh dari seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala jadikan contoh untuk kita tauladani, untuk kita ikuti. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan agar kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ittiba, yang artinya mengikuti, menauladani, mencontoh, taat, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah apa yang telah menjadi konsekuensi dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini adalah sebuah kewajiban. Nanti kita akan jelaskan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sedikit kerancuan pada sebagian kaum muslimin ketika dia menganggap bahwasanya ketika Allah mengatakan ati'ullah wa ati'ur rasul, taat kepada Allah, maka khususnya kita yang hidup hari ini, ya, begitu juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sejak awal ketika mengatakan ati'ullah, maka di situ kita mentaati Allah Azza wa Jalla dengan apa yang kita dapatkan dari dalil-dalil di dalam Al-Qur'an. Adapun wa ati'ur rasul, mengikuti Rasul. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat langsung diperintahkan oleh Nabi, langsung dilarang oleh Nabi, secara lisan Nabi sampaikan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Nabi SAW, salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Makanya para sahabat ketika menceritakan ibadah Nabi SAW, seperti dalam hadis Utsman ibnu Affan dan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, ketika mereka mencontohkan bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Utsman ibnu Affan suatu hari beliau berwudu. Lalu beliau mengatakan, "Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti ini. Begitulah para sahabat mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya. Itu yang dihimbau oleh para sahabat. Dan apa yang dilihat oleh para sahabat, apa yang didengar oleh para sahabat, itulah yang kemudian bagi orang-orang generasi-generasi berikutnya yang tidak lagi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti para sahabat yang tidak langsung mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi seperti para sahabat, maka pada generasi-generasi berikutnya, mulai daripada generasi tabi'in sampai hari kiamat, maka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini, seperti yang tadi kita katakan, ada sedikit kerancuan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Pada sebagian kaum muslimin, antara mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian orang karena diistilahkan ini adalah sunnah Nabi, ini adalah sunnah Nabi, ada anggapan,
bahwasanya oh itu kan tidak wajib. Ya Pak? Kalau kita sampaikan, oh ini sunnah Nabi, sunnah, oh itu kan sunnah cuman. Nah dari mana datang kerancuan ini? Karena kurangnya kita memahami apa makna dari istilah sunnah itu. Ketika kata-kata sunnah Pak disebut, maka dia menunjukkan salah satu dari beberapa makna. Pertama, sunnah Nabi. Ketika disebut sunnah Nabi, itu artinya jalan hidup Nabi. Ketika dikatakan sunnah Nabi, itu artinya bisa jadi kalimat sunnah Nabi itu menunjukkan pertama maknanya jalan hidup Nabi, yaitu yang dijalankan oleh Nabi dalam hidupnya. Maka apapun di dalam agama kita ini Pak, di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada apa yang telah dijalankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah sesungguhnya sunnah Nabi. Kenapa? Karena kata-kata sunnah Nabi itu artinya kehidupan Nabi. Ya, ini yang pertama. Maka sebutlah apa yang ada dalam agama kita, itu adalah sunnah Nabi. Sekarang saya tanya Pak, salat maghrib 3 rakaat, sunnah Nabi atau bukan? Masuk ke masjid, Nabi memerintahkan jangan duduk dulu, tapi salat 2 rakaat yang kita kenal kemudian dengan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid sunnah Nabi atau bukan? Ya udah. Apapun yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka itu masuk dalam pengertian sunnah Nabi SAW. Maka dari apa yang telah dijalankan dan diamalkan oleh Nabi di dalam hidup beliau, ya, ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang sunnah. Ya. Pengertian yang kedua, bisa juga kata-kata sunnah menunjukkan hukum, yaitu hukum setelah wajib. Salat 5 waktu wajib. Salat tahiyatul masjid sunnah. Apa maksud sunnah di sini? Istilah lain di dalam bahasa Arab disebut dengan mustahab. Ya. Jadi jangan kita katakan semua itu sunnah Nabi. Oh kan sunnah Nabi. Itu gak ngerti kita poin yang pertama tadi. Mungkin yang ada di kepala kita hanya poin yang kedua. Sunnah yang berarti hukum di bawah wajib. Hukum ada 5 Pak. Wajib, sunnah atau sunnah, boleh kita katakan begitu. Lalu kemudian yang ketiga, mubah, makruh, haram. Nah kata-kata sunnah bisa dikatakan dengan bermakna mustahab, yaitu hukum di bawah hukum wajib. Salat tahiyatul masjid sunnah. Maksudnya apa? Berdosa enggak orang kalau dia begitu masuk masjid dia duduk? Enggak berdosa. Ya, kenapa? Karena hukumnya sunnah, tidak wajib. Ini pengertian yang kedua. Oke Pak? Pengertian yang kedua dari kata-kata sunnah. Ya. Jadi, sekali lagi kita katakan, fahami dulu bahwasanya kata-kata sunnah Nabi itu adalah apa yang dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya. Jangan kita melihat dan memahami istilah sunnah Nabi itu adalah sesuatu yang menunjukkan hukum di bawah hukum wajib saja. Tidak. Makanya tadi kita contohkan dari awal. Kalau kita katakan sholat isya 4 rakaat, sunnah Nabi atau bukan? Sunnah. Dan di sini sunnah Nabi ini hukumnya apa? Wajib. Nah, kan begitu. Harus kita bisa membedakan ini. Ya, dari sini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita melihat kedudukan sunnah itu di dalam agama kita. Kedudukan sunnah, yaitu dari apa yang tidak kita temukan di dalam Al-Quran. Tadi ati Allah, ati Rasul.
taat kepada Allah berdasarkan Al-Quran, kita melihat pada apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Dan taat kepada Rasul, dari mana sumbernya? Dari sunnah Nabi atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada yang perlu kita fahami dari kedudukan hadis atau sunnah. Karena kata-kata sunnah bisa juga bermakna apa? Hadis. Misalnya kita mengatakan dalil dari Al-Quran ini, dalil dari sunnah, maksudnya sunnah di sini apa? Hadis. Baik, kedudukan sunnah atau hadis di dalam agama kita, pertama, anna sunnata wahyun kama anna al-Qur'ana wahyun. Yang harus kita yakini kaum muslimin, bahwasanya hadis atau sunnah Nabi itu adalah wahyu sebagaimana Al-Quran juga wahyu. Ayat yang tadi kita bacakan di awal, Allah berfirman di dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan Nabi SAW. Apa kata Allah? La yantiqu anil hawa. Nabi itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Sunnah atau hadis Nabi SAW dari ucapan Nabi, dari perbuatan Nabi, dari sifat sikap diam Nabi SAW. Ketika melihat seseorang melakukan sesuatu, Nabi diam, pertanda Nabi setuju, Nabi tidak mengingkari. Maka semua itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah itu tidak bersumber dari hawa nafsunya. Tidak Nabi mengatakan itu, melakukan itu, atau menyikapi sesuatu itu berdasarkan suka-suka Nabi, tidak. Ini yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, alladzi la yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi, kata Allah, itu adalah wahyu yang telah diwahyukan Allah kepada beliau. Lalu beliau sampaikan. Yang kemudian tercatatlah sebagai hadis Nabi SAW. Maka kaum muslimin, poin yang pertama, sebagaimana kita mengatakan Al-Quran adalah wahyu, maka hadis juga sesungguhnya adalah wahyu. Ini poin yang pertama. Sehingga tidak ada pandangan kita melihat hadis atau memandang hadis itu dengan sebelah mata. Karena sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah bersumberkan apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan itulah yang beliau sampaikan kepada umatnya. Sehingga sampai kepada kita yang kita kenal dengan hadis Nabi SAW. Ya, makanya dikatakan bahwasanya hadis atau sunnah adalah wahyu sebagaimana Al-Quran juga adalah wahyu. Yang kedua, ya, kenapa kita mesti memahami ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Kenapa kita sampai pada bahasan ini? Ya, karena adanya sebahagian orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada Islam. Mereka membuat sebuah kelompok dengan pemahaman yang menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Mereka ini yang kemudian dinamakan dan disebut oleh para da'i dengan orang-orang yang ingkar sunnah. Mereka tidak menerima kecuali hanya dari Al-Quran. Ya, kecuali hanya dari Al-Quran. Karena tidak fahamnya dengan poin yang pertama tadi, jadi seolah-olah mereka mengatakan, ya semua kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan agama ini, dan Al-Quran itu sempurna. Maka kemudian mereka mengatakan kita tidak butuh kepada selain Al-Quran. Bahkan mereka tidak mau menerima hadis Nabi SAW dengan anggapan seperti tadi. Makanya perlu kita luruskan, sesungguhnya hadis sunnah Nabi
itu juga wahyu sebagaimana Al-Quran adalah wahyu. Walaupun ada kemuliaan Al-Quran, kelebihan Al-Quran yang lainnya. Yuta'abbadu biqiraatih, dengan membacanya itu akan terhitung ibadah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi dalam posisi sumber dasar dari Al-Quran, di mana Al-Quran adalah wahyu kalamullah, firman Allah, dan hadis juga wahyu karena Allah sendiri yang mengatakan. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi apa yang diucapkan oleh Nabi itu adalah wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Nah, dari sisi ini antara Al-Quran dan sunnah Nabi, hadis Nabi, kedua-duanya adalah wahyu. Ya, karena adanya orang-orang yang menganggap seperti tadi kaum muslimin yang disebut oleh para dai dengan sebutan ingkar sunnah, dan mereka menamakan diri mereka menyebut diri mereka dengan Qur'aniyin, yaitu orang-orang yang hanya memegang Al-Quran, ya, agar mereka tidak terlihat berkonotasi buruk dengan istilah ingkar sunnah. Padahal sesungguhnya mereka ini adalah orang yang mengingkari sunnah Nabi, tidak mau menerima dan mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama. Yang kedua, sunnah tufassirul Quran. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sunnah Nabi itu sebagai penafsir Al-Quran. Artinya, tanpa sunnah Nabi, kita tidak akan bisa faham dengan Al-Quran. Karena Al-Quranlah yang menjelaskan dan menafsirkan isi kandungan Al-Quran. Dan sunnah Nabi menjelaskan serta merincikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Lihat Pak, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimus salah, kata Allah. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yuqimunas salah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dirikanlah salat, kata Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, orang yang Allah puji, orang yang dikatakan oleh Allah sebagai orang yang beriman, mereka adalah orang yang mendirikan salat. Tidak dijelaskan dan tidak dirincikan di dalam Al-Quran salat apa, bagaimana, apa yang mesti dilakukan ketika salat itu, apa yang dinamakan dengan salat itu, seperti apa salat itu. Maka semuanya kaum muslimin dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana seseorang tidak melihat hadis Nabi, sunnah Nabi, ya, bagaimana dia bisa tegak iman dan agamanya, dan bagaimana dia mengimplementasikan perintah Allah di dalam Al-Quran, walaupun mereka mengklaim diri mereka adalah Al-Qur'aniyin, orang-orang yang berpegang hanya kepada Al-Quran. Coba tanya kepada mereka, bagaimana salat mereka, seperti apa mereka salat. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saya beberapa kali pernah bertemu langsung dengan orang-orang ingkar sunnah ini, berdialog dengan mereka. Maka ketika awal majlis dialog itu digelar, pertanyaan saya yang pertama, apakah Anda sholat? Itu pertanyaan saya pertama, Pak. Kalau dia jawab, enggak, sudah, saya keluar. Saya tidak mau lanjutkan diskusi. Buat apa kita diskusi dengan orang yang berbeda agama dengan kita? Kalau jawabannya iya, oke. Kita melangkah ke langkah yang kedua. Salat apa yang Anda lakukan? Karena bisa saja Pak, orang-orang mengatakan mereka salat. Salat apa? Salat cukup mengingat. Karena ada juga orang begitu Pak. Ya. Kenapa? Mereka berdalil dalam Al-Quran. Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Selama kita ingat ke Allah berarti kita kan gitu. Kalau dia mengatakan salat, oke. Pertanyaan yang kedua, salat apa yang Anda lakukan? Kalau jawabnya selama kita ingat Allah, itu adalah kita sedang salat. Ya. Kalau begitu jawabannya Pak, selesai, sudah.
Tak perlu kita lanjutkan dialog. Kenapa? Kita beda surau. Artinya beda masjid kita itu. Kalau jawabannya, ya tadi saya sholat maghrib. Baru kita melangkah ke diskusi berikutnya. Bagaimana, berapa rakaat Anda sholat maghrib? Kalau dia jawab, Pak, suka-suka saya, udah, itulah akhir dialog kita. Ya terserah saya mau suka-suka saya, kalau saya mau 3-3, kalau mau 6-6, ya berarti sudah. Tidak perlu dilanjutkan dialog. Tapi kalau dia katakan 3, juga selesai dialog kita dan dia kalah dalam dialognya. Kenapa? Dari mana dia tahu 3 rakaat sholat maghrib? Kalau bukan dari... Maka kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, sunnah itu menjelaskan Al-Quran. Jadi tidak bisa seseorang berpaling dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, waktu juga membatasi kita, Pak. Ya, terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seperti tadi kita katakan, mengikuti sunnah Nabi itu bukan hanya sesuatu yang ringan, sesuatu yang sepele. Seperti sebagian orang yang menyepelekan tadi karena ketidakfahaman. Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga adalah barometer seorang hamba untuk dimasukkan ke dalam surga. Dalam hadis yang sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Nabi, seluruh umatku masuk surga kecuali yang enggak mau masuk surga. Kecuali yang enggak mau masuk surga. Para sahabat heran. Masa ada orang yang enggak mau masuk surga, Pak? Ditanya oleh Nabi ditanya oleh para sahabat kepada Nabi, masa ada orang manusia yang tidak mau masuk surga? Ya. Maka dikatakan oleh Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Apa kata Nabi? Orang yang mengikuti dan menauladaniku, maka mereka akan masuk ke dalam surga, dan orang yang tidak mau mengikutiku, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Lihat, tegas Nabi SAW di sini menjelaskan tentang kewajiban menauladani dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Waktu juga membatasi kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.